Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pak Yul. Kali ini kita masuk kepada video tentang kalor, di mana kalor adalah merupakan bagian daripada energi. Di sini kita akan mempelajari bagaimana suatu benda diberikan kalor, ya, sehingga terjadi perubahan suhu. Ya, begitu juga dengan ketika benda itu diberikan kalor tetapi tidak terjadi perubahan suhu, tetapi yang terjadi adalah perubahan wujud, ya. Nanti kita saksikan video kita kali ini. Ya, jadi kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda itu bersentuhan, ya. Contohnya misalkan ada air di dalam gelas, kemudian dimasukkan suatu benda yang panas atau sendok yang panas. Kemudian satuan kalor adalah joule, ya. Satuan kalor adalah joule. Sama dengan satuan energi. Konversinya satu, ya, sementara kalau di masyarakat umumnya biasanya kita mengenal satuan kalor yaitu kalori. Nah, ini bisa dikonversikan di mana 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori, ya. Maka 1 kalorinya sama dengan 4,2 joule. Nah, jadi jika suatu zat, ya, zat itu menyerap kalor, ya, zat menyerap kalor. Contoh tadi yang air dingin dimasukkan sendok yang panas, ya, atau benda yang panas, maka si air itu menyerap kalor, ya. Sementara si sendok yang panas dia akan melepaskan kalor, maka si air tadi, ya, suhunya akan naik. Jadi benda yang menyerap kalor suhunya akan naik. Nah, sementara benda yang panas tadi dia akan melepaskan kalor, ya, maka suhunya akan turun. Nah, ini digambarkan, ini ada air panas, ada es batu, ya. Kemudian dimasukkan es batunya ke dalam gelas sehingga airnya menjadi hangat, ya. Mana yang menyerap kalor? Ya, berarti yang menyerap kalor adalah yang suhunya lebih rendah, ya, yaitu es batu. Sementara yang melepaskan kalor yaitu ini air panas. Sementara itu jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap, ya, pada suatu zat, ya, contohnya tadi pada air, ya, yang dingin tadi menyerap kalor dari besi yang panas dimasukkan. Begitu juga dengan besi panas itu yang melepaskan kalor ketika dimasukkan ke dalam air yang dingin. Nah, untuk menentukan besar kalornya yaitu dengan menggunakan rumus ini, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana C ini adalah kalor jenis zat, ya, kalor jenis zat. Sementara M sendiri adalah massa bendanya, ya, massa benda. Kemudian delta T ini adalah kenaikan suhu atau perubahan suhunya. Jadi perubahan suhunya bisa dihitung dari suhu akhir dikurang dengan suhu awal, ya, suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, ini digambarkan dalam bentuk piramida seperti ini, ya, piramida seperti ini. Ya, jadi bisa juga piramida ini kita buat, ya, tarik garis sini, ya. Ya, M, jadi bisa tarik garis, ya. Ya, jadi di sini C, kemudian M dan delta T, ya. Jadi untuk Q-nya sama dengan C kali M kali delta T, atau di beberapa buku juga dituliskan M kali C kali delta T. Sama aja, ya.
Nah, hukumnya komutatif dibalik boleh. Ya. Kemudian satuan-satuannya apa ya? Satuan masanya ambil kilogram. Kemudian satuan kalor jenisnya yaitu joule per kilogram derajat Celcius gitu ya. Atau Kelvin boleh. Kemudian delta T-nya satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Jadi satuan Q-nya jumlah kalornya yaitu joule ya, joule. Nah, kemudian di sini ada contoh soal nih. Contoh soal yang pertama, ya berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius dan kalori jenis airnya yaitu 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, atau ini juga sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Diketahui dari soal ini apa aja sih yang diketahui, nanti biar tahu. Setelah kita tulis diketahui poin-poinnya, kemudian yang ditanyakan apa, kemudian nanti kita lihat yang ditanyakan apa, baru kita tulis rumusnya ya. Dari kalimat di sini, berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan, berarti yang ditanyakan adalah Q-nya, kalornya ya. Mendidihkan 1 kg air, berarti di sini ada satuan kilogram ya. Satuan kilogram ini satuan dari massa, maka kita tulis massanya, M-nya, massa. Nah, M-nya ini 1 kg. Gitu ya. Kemudian jika suhu awalnya 25 derajat Celcius kemudian dipanaskan sampai dengan 100 derajat Celcius, berarti adalah kenaikan suhu yaitu delta T tadi ya. Delta T-nya berapa nih kenaikannya? 25 sampai dengan 100 ya, 75 ya. Dari mana 75? Dari 100 ya, kita kurang dengan 25 sama dengan 75 ya. Yang kita buat ini satuannya derajat Celcius. Kemudian dan kalor jenis. Nah, kalor jenis ini kita ambil satuannya adalah C gitu ya, C kecil ya. Yaitu 4,2 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, ini juga sama dengan 4.200 ya. 4.200. Jadi 4,2 kali 10 pangkat 3 ini sama dengan ini dia ya, 4.200. Ini kita bikin 4.200 ya. Satuannya apa? Oh, ini dia, Joule per kilogram derajat Celcius ya. Kemudian yang ditanyakan apa nih? Ditanya dit, kita singkat dit ya. Kalor ya, di sini ada kata kalor ya. Berarti kita yang ditanyakannya yaitu adalah Q-nya ya. Jawab di sini kita buat, habis ditanyakan kita jawab. Nah, dijawab ini baru kita tulis rumusnya ya. Rumusnya apa Q? Nah, yang tadi itu ya, C kali M kali delta T, atau yang umumnya biasa ditulis adalah M kali C kali delta T ya. Jadi boleh tanda kalinya kita bikin titik aja, boleh ya. Ya, jadi baru kita masukkan angka-angkanya nih. M-nya berapa nih? Nah, ini M-nya 1 ya. Kita kalikan 1 itu dengan C-nya. Nah, ini C-nya 4.200 gitu ya. 4.200. Kemudian kita kalikan lagi dengan delta T-nya. Nah, ini delta T-nya ya 75 ya. Baru kita kalikan berapa nih ya, hasil kalinya ya. Hasil kalinya berapa? 300
ya. 315.000 ya. Ribu. Apa satuannya? Ya, kita lihat di sini. Oh ya, joule ya. Joule. Atau mau kita rubah ke kilojoule bisa ya. Ini kita tinggal hilangin aja nolnya 3. Jadi 315 kilojoule atau kJ, kita singkat dengan kJ gitu ya. Ya, kita masuk sekarang ke kalor jenis. Apa itu kalor jenis? Yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Ya, di sini dibuat persamaannya yaitu C sama dengan Q per M delta T, ya. Nah, sebetulnya ini diambil dari rumus Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Jadi Q sama dengan M kali C kali delta T, maka C-nya sama dengan ya yang tadi dibuat di piramida tadi sini kan ya. Ini Q-nya gitu ya. Ini kalau kita mau buat ininya, piramidanya di sini M, ini C-nya gitu ya, ini delta T-nya. Nah, ya, gitu. Jadi kalau misalkan mencari C, maka akan sama dengan Q per M kali delta T ya. Lanjut, kemudian di kalor juga ada namanya kapasitas kalor ya. Apa itu kapasitas kalor? Yaitu kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi ya. Jadi kapasitas kalor ini disimbolkan dengan C besar ya, C besar. Ada juga yang menuliskan dalam huruf H besar ya. Jadi boleh C besar atau H besar. Ini bikin C besar ya. Ya, kalau C kecil yaitu kalor jenis. Kalau C besar adalah kapasitas kalor. Ya, persamaannya yaitu Q per delta T ya, Q per delta T. Maka dari sini, dari persamaan C sama dengan Q per delta T, nah bisa dibuat dengan apa namanya? Piramidanya seperti ini. Nah, ini Q-nya. Nah, ini C-nya C besar ya. Bedakan ya, ini C besar adalah kapasitas kalor ya. Delta T. Ya, beda. Kalau ini tadi kalor jenis, C-nya C kecil. Atau kapasitas kalor itu adalah hasil kali massa dan kalor jenis ya. Ini dia nih. Ya, kapasitas kalor adalah hasil kali massa dikali dengan kalor jenis. Ya, boleh ini juga mau dibikin piramida juga boleh. Nanti biar banyak untuk piramidanya ya. Tapi nanti membedakan nih mana yang C besar, mana yang ini C-nya C besar gitu ya. Ini M ya. Ini C-nya kecil. Nah, kita buat kecil. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk kepada pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Ya, di sini ada apa namanya? Grafik ya. Ini ada gas, ada padat, ada zat cair. Maksudnya apa nih? Ini zat padat, zat gas ya. Kemudian ini zat padat, ini zat cair. Di sini ada tanda panah nih, ya, ada panah dari padat ke gas ya. Kemudian tanda panah juga ada dari gas ke padat. Begitu juga dengan padat ke cair atau padat cair ke gas. Nah, dari kita mulai dari yang sederhana, yang biasa, yaitu dari padat ke cair. Ini kita tanda panah dari padat ke cair ya, artinya gini, perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair, yaitu disebut dengan mencair atau melebur ya. Kalau sebaliknya bagaimana? Kalau dari yang wujudnya cair menjadi wujudnya padat, yaitu membeku. Nah, ini dia. Kemudian kita lihat ya, yang wujudnya cair menjadi gas, menjadi wujudnya gas. Lihat arah panahnya. Nah, ini arah panahnya yaitu menguap. Sedangkan
dari yang wujudnya gas menjadi yang wujudnya cair, ini yang disebut dengan mengembun. Nah, yang terakhir yaitu dari yang wujudnya gas menjadi wujud padat, ini yang disebut dengan mengkristal. Dan sementara sebaliknya dari wujud padat menjadi gas, inilah yang disebut dengan menyublim. Nah, ini adalah perubahan wujud zat ya yang melepaskan kalor ya. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, kita lihat di sini ya. Dari yang wujudnya cair ya. Wujudnya cair yang di dalam gelas ini, sehingga ketika dia melepaskan kalor maka akan membengku. Yang di sini gambar daripada es batu ya. Jadi es batu. Jadi air di dalam gelas menjadi es batu disebut dengan perubahan wujud yang melepaskan kalor. Begitu pula dengan kasus pada mengembun dan mengkristal. Kemudian perubahan wujud zat yang memerlukan kalor ya, di sini salah satu contohnya yaitu mencair ya. Di sini ada atau melebur. Ini ada es batu yang melebur menjadi air es. Kemudian kasus yang memerlukan kalor yaitu menguap di sini ya. Ini ada panci isi air dipanaskan di atas kompor gas. Nah, begitu juga dengan kasus menyublim. Nah, inilah contoh-contoh daripada perubahan wujud yang memerlukan kalor, yaitu melebur atau mencair, menguap, dan menyublim. Ya, yang berikut kita masuk kepada kalor laten. Apa itu kalor laten? Yaitu adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud. Ya, pada saat perubahan wujud. Ini rumusnya yaitu L ya. Jadi kalor laten itu ada yang disimbolkan dengan L, ada yang disimbolkan dengan U ya. Karena kalor laten itu ada kalor lebur dan kalor uap ya. Jadi kalor leburnya L atau sama dengan kalor beku. Nah, L-nya sama dengan Q dibagi dengan M. Ya, maka karena Q itu sama dengan Joule satuannya, ini satuannya adalah Joule, dibagi dengan M. M ini satuannya atau massa yaitu kilogram ya. Jadi maka satuannya ini dia, satuan kalor laten adalah Joule per kilogram. Nah, di dalam kalau kita buat rumusan piramidanya seperti ini ya. Ya, jadi ada Q, ada L, ada M, jadi maka Q sama dengan M kali L ya. Jadi yang terdahulu Q itu sama dengan M kali C kali delta T ya. Ya, ada M-nya, ada C, ada delta T. Di sini tidak ada C ya. Kemudian tidak ada delta T. Kenapa tidak ada delta T? Berarti delta T itu adalah perubahan suhu. Maka pada saat kalor dilepaskan atau kalor pada saat perubahan wujud, tidak ada perubahan suhu di sini ya, tidak terjadi perubahan suhu di sini, makanya tidak ada delta T di sini. Nanti kita lanjut pada saat di contoh soal pada grafik. Oke, kita masuk ke slide berikut ya. Nah, yang kedua adalah kalor lebur ya, itu kalor yang diperlukan untuk satu satuan massa zat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya ya. Jadi ini hubungannya kepada titik tetap ya, titik tetap ya. Pada konversi termometer itu kan ada titik tetap bawah, ada titik tetap atas ya. Makanya tidak ada perubahan suhu di situ, suhunya tetap ya. Kemudian ada titik lebur, yaitu suhu zat ketika dia melebur ya, titik leburnya ya. Ini titik leburnya. Kemudian kalor beku, yaitu kalor yang diperlukan oleh satu satuan
masa zat cair untuk membeku pada titik bekunya ya. Tadi ada titik lebur di sini, sedangkan ini pada titik bekunya ya. Nah, titik bekunya itu suhu ya, titik suhunya ketika zat itu membeku. Nah, ini gambarnya di sini bisa dilihat titik-titiknya itu ya. Di sini ada pada skala Celcius kita tahu di sini ada 0 derajat, yaitu titik tetap bawahnya ya. Jadi dari A, dari B ke C ya, dari B ke C di sini tidak terjadi perubahan suhu. Nah, disinilah terjadinya perubahan wujud ya. Nah, ketika pada pada saat es batu itu melebur. Nah, di sini misalkan titik B ini adalah titik pada saat es batu yang suhunya 0 derajat Celcius. Sedangkan di titik C ini adalah titik di mana air es ya, air es yang suhunya 0 derajat Celcius tapi wujudnya sudah cair. Jadi ini wujudnya padat ya. Perlu diketahui. Di sini posisi titik B ini wujudnya padat, sedangkan pada titik C ini wujudnya sudah cair ya. Nah, antara B dengan C di sinilah terjadinya proses peleburan. Makanya di sini ada titik leburnya. Nah, titik leburnya pada saat berapa? Ya, ini pada saat 0 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke kalor uap ya, kalor uap. Ya, kalor uap itu disimbolkan dengan huruf U ya, disimbolkan dengan huruf U ya. Nah, ini dia huruf U ini. Atau kalor embun ya. Jadi kalor uap itu berarti kalau dia menguap dari cair ke gas ya. Sedangkan embun itu kebalikan ya. Jadi seperti dari gas menjadi cair. Ya, disimbolkan dengan O, rumusnya sama yaitu Q dibagi dengan M ya. Jadi makanya satuannya juga Joule per kilogram. Jadi Q sama dengan M kali U ya. Nah, kalor uap sendiri adalah kalor yang diperlukan satu satuan massa zat cair untuk menguap. Dan ini katanya kata menguap pada titik didihnya. Nah, sedangkan titik didihnya itu adalah titik suhu zat ketika dia mendidih ya. Jadi dari cair menjadi gas itu ada titik ya, di mana titik itu tidak naik tidak turun ya, makanya disebut titik tetap atas pada kalau termometer Celcius itu yaitu 100 ya, 100 derajat Celcius ya. Sementara kalor embun sendiri ya, kalor embun sendiri itu kalor yang diperlukan untuk satu satuan massa untuk mengembun dari titik embunnya. Nah, nilainya ini sama ya, titik embunnya juga sama untuk air pada skala Celcius yaitu 100 derajat Celcius ya. Titik embunnya itu satu titik zat ketika dia mengembun. Nah, kita lihat ini grafiknya. Nah, grafiknya yang mana nih? Nah, grafiknya ini bisa kita lihat ya. Nah, ini adanya pada titik D ke titik E ya, titik D ke titik E. Nah, tadi sampai di titik C ini adalah wujudnya cair ya. Tadi kan maksud ini adalah wujudnya sudah cair. Sedangkan ini tadi padat ya, padat es batu gitu ya. Nah, kemudian dari 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius ini wujudnya masih cair, wujudnya cair ya. Nah, ketika dia diberikan kalor terus tetap suhunya naik nih. Ya, maka kita gunakan Q-nya yaitu M kali C kali delta T. Nah, sementara pada titik D ini titik di mana dia mulai mendidih ya, tapi dia masih wujudnya cair ya. Jadi ini masih wujudnya cair. Nah, kemudian ketika diberikan kalor terus ya, hanya proses mendidih atau proses menguap. Yang pada titiknya di mana nanti? Nah, sampai pada titik E di sini. Nah, ini sudah wujudnya adalah gas ya. Wujudnya adalah gas. Nah, besarnya Q yang diberikannya itu ya itu tadi Q sama dengan ya, tadi Q sama dengan M dikali dengan U. Nah, kalor uapnya itu nanti
ada di dalam tabel, masing-masing zat beda-beda gitu ya. Ya, jadi tetap dia diberikan kalor. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi berapa besarnya kalor yang diberikan? Ya, besarnya kalor yang diberikan ya dari posisi titik A. Tadi kan di sini titik A ya. Ada titik A, kemudian di sini titik B. Ini titik C. Kemudian tadi ini titik D. Ini adalah E gitu ya. Ya. Masing-masing memiliki penghitungan Ki yang berbeda-beda. Ya, penghitungan Ki yang berbeda-beda. Nah, di sini antara dari A ke B ini ada terjadi perubahan suhu ya, dari min ataupun di bawah 0 sampai ke 0 ini ada perubahan suhu. Nah, nilai Q-nya yaitu pakai rumus yang M kali C kali delta T. Ya, sementara pada saat antara B ke C di sini ya, ke C ya, ke C di sini tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud ya. Terus kemudian dari C ke D terjadi perubahan suhu, tidak terjadi perubahan wujud karena di sini cair-cair. Terus kemudian dari D ke E terjadi perubahan wujud, tidak terjadi perubahan suhu. Jadi tidak mungkin dalam waktu bersamaan terjadi dua perubahan ya. Kalau ada terjadi perubahan suhu, berarti tidak terjadi perubahan wujud. Sebaliknya, ketika terjadi perubahan wujud, tidak terjadi perubahan suhu. Nah, besar Q-nya nanti tinggal dijumlahkan aja nih. Ini ada Q1. Nih, ini Q1, Q-nya M kali C kali D, cari, hitung. Kemudian Q2. Nah, ini Q2-nya ya. Nanti masukkan di sini nilainya berapa ya. Menggunakan rumus M kali L ya, M kali L. Kemudian Q3, ini Q3 ya, karena dia terjadi perubahan suhu, ada delta T-nya. Nah, coba lihat ini ada delta T ya. M kali C kali delta T, nanti hitung di sini nilai C-nya. Kemudian dari D ke E ya, terjadi perubahan wujud, ada Q4 di sini ya. Q4 di sini ya, rumusnya M kali U. Nah, ini dia, kita masukin di sini angka jumlahnya. Terus sampai pada Q5 ketika dia mulai sudah mulai menguap seluruhnya gitu ya. Nanti tinggal jumlahkan berapa besar kalor yang diberikan dari es ya, yang suhunya di bawah 0 sampai menjadi uap air ya, yang suhunya di atas 100 derajat Celcius, yaitu tinggal dijumlahkan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 dan ini Q5 ya. Nah, ini Q5 ya. Jadi penguapan itu dapat dipercepat ya dengan beberapa cara ya. Ini sini ada gambar ya, gambar pakaian yang dijemur ya. Jadi cara penguapan yang pertama yaitu pemanasan atau menaikkan suhu ya. Jadi jangan pakaiannya dijemur di dalam rumah, dijemur di luar yang ada matahari teriknya, jadi pemanasan. Jadi contoh menjemur pakaian di matahari. Kemudian yang kedua yaitu memperluas permukaan zat cairnya. Nah, ini contohnya nih, misalkan kamu minum kopi panas gitu ya, bagaimana caranya supaya cepat dingin gitu ya. Nah, makanya dituangkan di tempat yang daerahnya lebih luas ya, daerahnya lebih luas nih, seperti ini adalah cawan ya, atau mangkok boleh. Atau pakaian dijemur dengan cara direntangkan. Nah, ini dia, diluaskan ya, jadi perluas permukaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Nah, ini pada gambar dilihat nih ya, seorang meniup kopi panasnya di atas permukaan kopinya. Kemudian mendidih ya. Apa itu mendidih? Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uapnya terjadi di seluruh zat cair ya, dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara ya di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Ini gambarnya ya, ini pada saat dia mendidih, sedangkan ini adalah air pada saat dia menguap. Demikianlah video
materi color kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.